banyak sekarang kendaraan itu dikasih lampu tambahan, khususnya di belakang. Sering itu. Nah, mudah-mudahan dari komunitasnya Om Firman nggak ada yang ditambah lampu tambahan di belakang nih, biasanya lampu rem gitu. Kalau untuk off-road biasanya lampu mundur itu ditambah saklar tersendiri, bukan ikut pedal rem. Nah, itu dinyalakan ketika kita akan memasuki area yang betul-betul rawan mungkin terjebak, terperangkap baru dinyalakan tuh towingnya dipakai dan sebagainya. Tapi fenomena sekarang itu ditambahkan di lampu rem nih. Kebanyakan bukan sepeda motor tapi kendaraan mobil pribadi sama angkutan umum, box biasanya. Nah, ini sangat membahayakan dan pasalnya juga ada, itu bisa ditilang gitu. Kalau membahayakan ditilang, digunting, dicopot biasanya kita lakukan penindakan. Nah, itu merupakan tidak sesuai dengan spektek, ada lampu-lampu tambahan yang membahayakan, itu ada kriterianya. Jadi seperti tertuang dalam pasal tilang itu, ban cadangan juga termasuk ini. Jadi yang kecil-kecil itu ada. Pengendara mobil atau setiap mobil kendaraan ini tidak ada spion. Spion mobil tuh 3 minimal sudah. Itu sesuai dengan uji tipe on the road dan off the road dari Kementerian Perhubungan Darat. Sepeda motor juga klakson, lampu utama jangan lupa itu ada 2, bawah atas. Yang bawah itu ketinggian maksimal 1 meter, yang atas itu berapa, ada ketentuan. Nah, anak-anak muda sekarang banyak menggunakan lampu HID yang mana tidak ada ketentuan itu. Nah, lampu ini juga tidak sesuai standar gitu. Pada saat digunakan ya kita tilang karena membahayakan, terang bagi pengguna, silau bagi lawan pengguna jalan. Nah, faktanya kan begitu, yang putih bening terang tapi sinarnya nggak ada Om Ferdo di jalan. Itu kita juga telusuri, dan sekarang kalau nggak salah sudah ada edaran tidak diperjualbelikan lagi itu lampu kalau nggak salah ya. Karena waktu itu saya belum di Korlantas, jadi regulasi itu sudah bersurat ke Dirjen Perindustrian termasuk ke produsen atau importir. Belum ada SNI-nya. Nah itu. Jadi semua kendaraan, dulu pernah saya sampaikan pada saat talk show pertama itu Om Ferdo. Om Ferdo nanya, seperti apa sih spek kendaraan yang standar? Nah, gampang aja. Kendaraan itu sebelum dijual itu melalui uji tipe off the road, on the road di Kementerian Perhubungan Darat, dan tidak secepat dan semudah itu. Itu banyak spek-spek, apalagi kendaraan import, build up dan sebagainya. Nah, ini melalui tahap-tahap yang panjang sebetulnya, bisa lebih dari setahun lah itu prosesnya. Detail dicek. Untuk karoseri itu setiap pembangunan, mulai chassis datang dicek, kemudian setengah jadi dicek, bodi mau masuk dicek, sampai mau sebelum pengecetan pun dicek. Nah, terakhir setelah pengecetan itu dicek lagi. Jadi semua sudah melalui tahapan sehingga layak untuk dijual dan digunakan oleh konsumen. Nah, ini masalahnya. Begitu dibeli, biasanya showroom khususnya sepeda motor lah, mungkin kalau mobil nggak ada seperti sepeda motor. Kami jual sepeda motor, ini pelek standarnya yang jeruji Pak, istilahnya lah bahasa anak-anak muda itu kan. Pak, kalau pelek racing gimana, tambah berapa? Kan nggak ada mobil velg jeruji diganti velg racing, nggak ada gitu kan. Ini kita berikan pengalaman dan faktual di lapangan lah di masyarakat. Karena ya saya polisi juga, ya masyarakat juga kan begitu ya Pak ya, pernah SMP, SMA, pernah bandel juga mungkin dulu. Nah, jadi di sini fenomena pada saat dia membeli, misalnya Pak saya beli velg racing. Oke. Nah, setelah dia keluar, velg ini sudah standar dengan kelengkapan bannya. Setelah dia beli diganti lagi ban yang lebih tipis lagi. Nah, ban lebih tipis ini kegunaannya untuk apa? Untuk balap, race dan sebagainya gitu. Ada untuk di tempat khusus. Kadang kita tidak ngerti. Nah, polisi dengan perhubungan belum mengarah ke sana secara detail untuk uji kelaikan di jalan. Yang banyak adalah tentang kebisingan knalpot bising, telok, knalpot ngebrong, saringannya dibuka dan sebagainya. Ini ada alatnya juga gitu, nggak sembarangan pakai telinga dan sebagainya. Jadi
supaya tidak rancu. Masyarakat mungkin pas ada razia atau apa hanya dengar telinga tempel di knalpot, nggak bisa, itu ada alatnya digunakan oleh Dinas Perhubungan, baru kita lakukan penindakan jika melebihi. Dasarnya tahu dari mana? Ada, Dinas Perhubungan itu punya dasar standar batas maksimal kebisingan suara, itu semua ada aturannya. Kemudian standar seperti apa lagi? Kalau kita beli motor, spionnya di atas, ya jangan diganti di bawah, karena dimensi motor jarak pandang itu sudah diuji kelaikan. Jangan ngikutin toko variasi, toko mah jual aja. Kalau ada SNI, SNI, tapi kan yang mengeluarkan SNI nggak tahu untuk apa. Begitu digunakan tidak standar, ditilang, marah-marah, Pak, spion saya 2. Iya, ngelihatnya apa? Dengkul ke bawah, lutut ke bawah, kan gitu tujuannya. Kadang taruh di bawah stang kemudi gitu. Jadi tidak ada unsur keselamatannya. Ban diganti tipis, pelek diganti kecil, bahkan pelek sepeda dipakai sepeda motor. Ini kita belum melaksanakan penindakan secara detail, secara razia ya, secara stasioner. Kita masih mobiling penindakannya. Ini perlu dipahami. Kemudian ini yang banyak dibahas sebenarnya kalau kelengkapan sepeda motor nih Om. Kalau mobil itu jelas satu, kelebihan muatan orang di dalam, kedua barang di atas, di luar. Saya belum pernah lihat ada orang mudik taruh barangnya di samping pintu kanan kiri, itu belum ada. Kalau di belakang ada lah mungkin itu. Dibawa ayamnya, kambingnya, kuda, apa ternak dibawa belakang diikat, itu ada. Sebenarnya itu nggak boleh juga gitu. Banyak kita tilang di tol itu, banyak kita tilang, kita turunin, paketin pulang lagi, ada banyak. Jadi kecerdasan masyarakat berkendara di Indonesia tuh mengalahi kecerdasan berkendara masyarakat internasional sebetulnya. Jadi memanfaatkan berbagai argumen kultur dengan kondisi berkendara dijadikan satu gitu. Emang top lah orang Indonesia ini. Jadi saya senang mengikuti di lapangan supaya regulasinya nggak kalah pinter gitu sama pelanggar. Nah kemudian kalau seperti kendaraan truk, truk ini juga ada batasannya juga. Berapa batas maksimal bahasa umumnya bumper ya. Bumper itu pelindung kendaraan, pelindung keselamatan. Dan bumper ini juga ada aturannya. Bumper pun harus bumper berkeselamatan gitu. Dan diuji tipe di perhubungan darat. Jadi ketika orang ditabrak oleh kendaraan, ini sudah berkurang resiko fatalitas kematiannya, cacatnya. Nah ini semua ada aturannya. Kemudian kalau kita naik sepeda motor ketentuan sudah jelas, hanya untuk maksimal 2 orang. Kalau mudik itu kadang ditambahin kayu nih Om, ke belakang atau besi, terus ke kanan kiri lagi ditambahin gitu. Jadi boncengannya kalah bis Sinar Jaya apa itu kalah semua itu gitu. Makanya mereka dikasih bis gratis ya. Mungkin lebih laku naik sepeda motor, beli 1 naik 10 gitu kan. Nah, jadi fenomena ini kita bukan galak karena tidak empati, justru kita empati dengan keselamatan masyarakat itu. Kita selalu memberikan solusi. Terus cara membawa anak jika sepeda motor untuk mudik, sebenarnya sepeda motor ini bukan untuk perjalanan jauh sebetulnya, hanya untuk kendaraan kota gitu ya. Ini unsur apa ya istilahnya, kenikmatan tersendiri lah gitu. Tapi kadang disalahgunakan dalam pemahaman